Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi 11, yaitu ayat-ayat yang merumuskan konsep hukum wakalah dan kafalah. Dengan anggota kelompok saya sendiri Muhammad Rizal Novianto dengan NIM akhir 292, Titi Hanifah Rimadani dengan NIM akhir 285, Septia Indah dengan NIM akhir 273, Arnanda Nur dengan NIM akhir 300, Wanda Puspita dengan NIM akhir 270. Lanjut saja, untuk yang materi yang pertama adalah tentang pengertian wakalah dan kafalah. Wakalah berasal dari wazan wakala, wakilu, waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakil kepada orang lain atau al-wakil, supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Dapat disimpulkan, pengertian wakalah adalah suatu tindakan menyerahkan atau mewakilkan kuasa dirinya kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Sedangkan kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak yang memberikan utang atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak yang berutang atau yang ditanggung atau makful anhu. Materi selanjutnya adalah dasar hukum wakalah. Yang pertama ada Al-Quran, dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Yang kedua ada hadis, bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Al-Haris. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta'ah. Yang ketiga ada ijma, cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut jenis ta'awud atau tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut jenis ta'awun atau tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Selanjutnya adalah dasar hukum kafalah. Yang pertama ada Al-Quran, dijelaskan dalam Quran surat Al-Yusuf ayat 72. Yang kedua ada hadis. Hadis Nabi riwayat Bukhari, telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah SAW bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab tidak, maka lalu beliau mensolatkannya. Kemudian dia dihadapkan lagi jenazah lain. Rasulullah pun bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, ya Rasulullah. Berkata, salatkanlah temanmu itu. Beliau sendiri tidak mau mensalatkannya. Lalu Abu Hattadah berkata, saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Aqwa. Rukun dan syarat kafalah. Untuk yang pertama yaitu rukun dari kafalah, yaitu yang pertama zilat kafalah, yang kedua makful bih, yang ketiga kafil, yang keempat makful lahu. Yang selanjutnya syarat kafalah. Syarat kafalah, dalam kafalah ada beberapa syarat yang berkenaan dengan kafil, si peminjam, ashil atau makful anhu yang berhutang. Selanjutnya makful lahu yang memberikan utang atau piutang, dan yang terakhir makful bih, harta atau barang jaminan. Ada dua syarat makful anhu ashil. Untuk yang pertama, sanggup menyerahkan tanggungan. Yang kedua, yang terutang adalah orang yang dikenal oleh peminjam. Materi selanjutnya yaitu rukun wakalah. Rukun wakalah ada dua. Yang pertama, orang yang mewakilkan atau mewakil. Syaratnya orang yang mewakilkan ini adalah orang yang memiliki benda. Kemudian yang kedua, wakil atau orang yang mewakili. Syaratnya ialah orang berakal. Kemudian syarat-syarat wakalah, yang pertama, pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Dua, pekerjaan itu dimiliki oleh mewakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Yang ketiga, pekerjaan itu diketahui secara jelas, maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih sama seperti aku jadikan engkau sebagai wakilku sebagai mengawini salah satu anakku. Yang keempat, zigot, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dan mewakil seperti saya mewakilkan atau serahkan. Dalam zigot qabul, si wakil tidak disyaratkan, artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul tetap dianggap sah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kafalah. Kafalah bi-an-nafs, suatu bentuk jaminan diri atau personal guarante dari seseorang yang menjamin atau disebut dengan kafil. Kedua, kafalah bi-al-mal. Ini adalah adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang penjamin atau kafil dengan melakukan pembayaran atau pemenuhan yang berupa harta atau dengan pelunasan hutang orang lain. Yang ketiga, kafalah bi-al-taslim adalah kafalah mengenai adanya jaminan yang telah diberikan untuk menjamin kembalinya suatu barang yang disewa ketika waktu yang telah ditentukan untuk menyewa telah habis atau berakhir. Keempat, kafalah al-munjazah. Dalam kafalah ini suatu jaminan tidak diberikan batas waktu dan bertujuan untuk mencapai sebuah kepentingan tertentu. Kelima, kafalah al-mu'allaqah. Kafalah ini adalah bentuk sederhana dari kafalah munjazah
karena dalam kafalah ini jaminan telah diberikan batas waktu dan tujuan tertentu. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis dari wakalah yang diantaranya yaitu al-wakalah al-qosoh. Wakalah ini menjelaskan tentang prosesi pendelegasian wewenang yang akan menggantikan posisi suatu pekerjaan yang bersifat spesifik. Yang kedua, al-wakalah al-amah. Wakalah ini menjelaskan bahwa dalam proses delegasi terkait suatu wewenang yang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi tertentu. Yang terakhir adalah al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah. Wakalah ini menjelaskan bahwa sebuah akad dan adanya tindakan yang dilakukan oleh si wakil tersebut telah dibatasi oleh syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan al-wakalah mutlaqah ini adalah wakalah yang menjelaskan bahwa adanya wewenang dan wakil ini tak terbatas oleh apapun baik syarat maupun kaidah-kaidah tertentu. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.